Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat dan karunia-Nya hingga sampai hari ini kita dipertemukan kembali dalam bulan yang mulia, bulan pilihan Allah, yaitu Ramadan 1445 Hijriah. Allah pilih kita, Allah kuatkan dan mampukan kita dengan seperangkat kelengkapannya iman Islam dan kesehatan hingga kita pada siang hari ini mampu melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat dan pengikut risalah setianya hingga yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Khatib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian untuk kita tetap senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan seluruh perintahnya dan berupaya keras untuk meninggalkan segala larangannya dengan sekuat tenaga. Hadirin rahimakumullah, baru hampir sepekan ini kita menunaikan ibadah saum Ramadan dan aroma khas ketaatan saudara muslim kita nampak masih mengental, ditengarai dengan masjid-masjid penuh sesak dengan jamaahnya untuk melaksanakan segala macam kegiatan ibadah. Namun aroma kekentalan berangsur melandai di pekan selanjutnya dan selanjutnya makin menipis hingga tak mengental lagi. Ini sering kita temukan dari sebagian kita, saudara muslim, ada yang mulai meninggalkan interaksi Qur'annya, ada yang meninggalkan sholat tarawihnya, bahkan ada yang mulai meninggalkan saumnya. Padahal Ramadan baru mulai, padahal Ramadan masih jauh dari kata usai. Anehnya, mereka masih menganggap dan mengaku dirinya mukmin. Kenapa bisa demikian? Pertanda apa ini? Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang mengaku Islam, tapi mereka belum serius berislam. Mereka belum sungguh-sungguh dalam beragama Islam. Lalu ada yang bertanya, memang untuk menilai seseorang serius atau belum dalam berislam, indikasinya apa? Takarannya apa? Hadirin rahmatullah, dua yang bisa kita perhatikan untuk mengetahui kita sudah serius atau belum dalam berislam. Yang pertama, apakah kita sudah yakin? Yang kedua, apakah kita sudah patuh? Kenapa dengan yakin dan patuh? Karena dalam agama Islam dasar-dasar yang ada padanya, Quran maupun hadis, secara global isinya hanya dua saja, yaitu berita yang pertama, yang kedua adalah perintah. Apa sikap kita terhadap berita dan perintah ini? Pastinya
yang pertama yakin, dan yang kedua patuh. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala berita yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sepakat semua kita meyakini bahwa itu benar adanya. Baik itu kisah tentang sesuatu yang telah terjadi maupun sesuatu yang belum pernah terjadi. Yang telah terjadi, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana kisah-kisah dari para orang-orang mukmin yang taat, para nabi, sampai orang-orang yang laknat kepada Allah, semua Allah cantumkan dalam Al-Quran dan hadis tentunya. Bukan cuma itu, tapi Allah juga memberikan sinyal tentang sesuatu yang belum pernah terjadi, yaitu hal-hal gaib, neraka dan surga tentunya. Hal-hal yang bisa menjadi punishment dan reward buat kita untuk yang melaksanakannya. Namun apakah cukup hanya dengan yakin dan iman lalu kita bisa disebut sebagai mukmin yang serius dalam berislam? Ternyata tidak. Kita butuh hal yang kedua, yaitu kepatuhan, ketaatan. Seperti perintah saum Ramadan yang Allah tawarkan dan tunjukkan tentang waktunya, yaitu di bulan Ramadan sebulan penuh, bukan 1 minggu, bukan 1 pekan, apalagi hanya 10 hari. Jamaah rahimahullah, kita tahu Fir'aun, kita tahu iblis. Fir'aun dan iblis ternyata mereka yakin tentang Allah, yakin kalau Allah itu ada. Allah sampaikan kondisi ini dalam Quran surah An-Naml ayat 13-14. Di ayat yang ke-14 Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka yakin, wastaiqanatha itu yakin, mereka sebenarnya yakin dalam hatinya bahwa Tuhannya Musa itu ada, tapi dengan kezalimannya dan kesombongannya maka dia tidak patuh. Hadirin rahimatullah, Fir'aun yang yakin tentang adanya Allah tapi tidak tergolong dalam kaum mukmin. Kenapa? Karena dalam Fir'aun tidak ada kepatuhan. Begitu juga setan yang kedua, sama. Mereka yakin akan adanya Allah, setan yakin adanya Allah. Bagaimana kita tahu kalau setan yakin kepada Allah? Iblis berdoa dalam Quran surah Shad ayat 71. Qala Rabbi, iblis berkata kepada Rabbnya, ya Rabbi. Apa isi permohonan iblis? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan usiaku hingga yaumil akhir. Kalau iblis berdoa, artinya iblis yakin akan adanya Allah. Tapi iblis dan Fir'aun disatukan dalam satu frame yang sama, yaitu orang-orang yang tidak berislam. Kenapa? Karena tidak ada kepatuhan pada mereka berdua. Untuk berislam dengan serius, kita harus lakukan 2 hal, yaitu yakin dan patuh. Patuh dengan setiap perintah saum Ramadan selama 1 bulan, dengan menyempurnakan salat, sedekah, dan kepatuhan yang lain yang Allah mau, dan kepatuhan yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan dari 2 makhluknya yang istimewa, yaitu langit dan bumi. Begitu patuhnya kedua makhluk ini dengan track record kepatuhan yang sempurna tanpa cacat dan minor. Padahal langit lebih kuat dan perkasa dibanding kita manusia. Padahal bumi lebih besar, lebih kaya, lebih anggun, tapi tetap mempertahankan kepatuhannya kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Sang Pencipta. Dalam 3 masa, langit, bumi patuh kepada Allah. Yang pertama, saat bumi mulai diciptakan, saat langit mulai diciptakan, mereka patuh. Yang kedua,
Setelah usai diciptakan langit dan bumi sampai hari ini dan besok lusa, mereka masih patuh kepada Allah. Yang ketiga, di penghujung usia penciptaan langit dan bumi, mereka tunjukkan kepada kita bahwa mereka masih tetap patuh kepada Allah. Tidak hanya di depannya saja, tidak hanya di tengahnya saja, tidak hanya di ujungnya saja, mereka berdua patuh kepada Allah. Di awal penciptaannya bumi dan langit sudah mulai patuh. Allah sampaikan dalam Quran surah Fussilat ayat 11. Sumastawa ila samai wa hiya dukhanun. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, dan saat itu langit masih berupa segumpal asap. Faqala laha walil ardi. Kemudian Allah berfirman kepada langit dan berfirman kepada bumi. Apa yang disampaikan Allah kepada mereka? I'tiya, kemarilah kalian berdua, tau'an au karha, dengan kepatuhanmu, dengan ketulusanmu, atau dengan pembangkanganmu. Dua hal yang ditawarkan oleh Allah, oleh bumi dan langit. Setelah dipanggil Allah, kau pilih dengan cara menghadapku dengan sepenuh hati, dengan rela, dengan ikhlas, dengan kepatuhan, atau kau datang berdua kemari dengan keterpaksaan. Tapi apa jawaban langit dan bumi saat itu? Qalata, maka langit dan bumi menjawab, ataina ta'iin. Maka langit dan bumi berucap, ataina, kami akan memenuhi panggilanmu ya Rabbi, ta'iin, dengan penuh kepatuhan, secara sukarela, ikhlas. Bumi dan langit patuh pada setiap perintah Allah. Yang kedua, hingga hari ini langit seisinya patuh atas perintah Allah. Matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat adalah kepatuhan yang mereka contohkan. Dan tidak sedikit pun matahari protes untuk terbit dari barat dan tenggelam dari timur. Untuk bumi tetap patuh hingga hari ini, menjadi tenang sehingga bisa dijadikan tempat tinggal yang terbaik untuk manusia hingga hari ini juga kepatuhan yang terus mereka tunjukkan. Yang ketiga, saat menjelang akhir masa penciptaan langit dan bumi, kembali mereka berdua patuh kepada Allah. Allah sampaikan di surah Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 5. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbika wa huqqat. Ketika langit diperintah untuk terbelah, Allah perintahkan seluruh isinya untuk dilepaskan, dijatuhkan, ditanggalkan seluruh perhiasannya, keindahannya, keperkasaannya. Bahkan mereka diperintah untuk rapuh dan mereka patuh. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan sudah seharusnya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat, begitu juga bumi Allah perintahkan padanya untuk diratakan. Bumi patuh, tak ada protes. Allah perintahkan bumi untuk memuntahkan segala isinya, segala isi perut kandungannya hingga kosong, tak ada berbekas satupun. Bumi patuh melakukan tanpa protes sedikit pun. Wa zinat li rabbiha wa huqqat, dan sudah seharusnya bumi dan langit patuh. Sehingga kita untuk manusia yang Allah ciptakan dibilang lebih mulia, seharusnya kita malu kepada bumi dan langit. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, telah dijelaskan bahwa sebagian saudara muslim kita berperilaku meninggalkan kegiatan ibadah Ramadan, interaksi dengan Qur'annya,
sholat tarawihnya, bahkan kegiatan ibadah saum Ramadannya, karena dalam diri mereka tidak ada kepatuhan. Maka Allah tunjukkan contoh bagaimana seorang hamba patuh pada perintahnya melalui dua makhluk Allah yang besar, langit dan bumi. Karena sejatinya sudah seharusnya kita patuh, seharusnya kita malu pada kedua makhluk ini. Langit lebih besar, lebih kuat, lebih perkasa, tapi mereka terus memupuk ketaatannya kepada Allah. Begitu juga bumi yang kaya raya dan menawan, berusaha terus menjaga kepatuhannya pada Allah Azza wa Jalla sebagai penciptanya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai insan manusia? Semoga kita bisa menumbuhkan kepatuhan kepada Allah untuk diri dan keluarga di Ramadan tahun ini sesuai dengan arahan Allah dan Rasul-Nya, sehingga menjadi mukmin yang serius dalam berislam dan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangannya yang sudah Allah gariskan, dan mampu belajar kepatuhan dari langit dan bumi atas segala perintah Quran dan hadis. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ahyina mu'minina ta'iin wa tawaffana muslimina ta'ibin wal hikna bis salihin waj'alna mimman ya'udul kitaba bil yamin waj'alna yawmal faizil akbari aminin wadkhilna birahmatika wa karamatika fi jannatin na'im. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itil idzi qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru al-'azima yadhkurkum wa dhuhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.